Empat orang warga Lubuk Binturun, Kota Padang, Sumatera Barat terjebak air bah saat hendak pulang dari ladang. Evakuasi korban oleh tim SAR Basarnas berjalan dramatis. Beginilah proses evakuasi 4 orang warga oleh petugas Basarnas yang terjebak di sebuah pondok di tengah sungai yang dilanda air bah di kawasan Lubuk Binturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Satu persatu warga yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak ini berhasil dievakuasi ke pinggir sungai dengan selamat oleh petugas, dengan cara diluncurkan dengan tali di atas sungai berarus deras. Keempat warga tersebut merupakan satu keluarga yang tengah berada di ladang. Namun dikarenakan tingginya intensitas hujan yang melanda kawasan tersebut, mengakibatkan meningkatnya debit sungai dan terjadi air bah sehingga mereka terjebak. Jadi kita sampai di sini langsung mengarah ke tempat lokasi kejadian dan kita menggunakan sistem untuk mengevakuasi korban, yaitu sistem penyeberangan Triliun. Jadi dengan menggunakan sistem itulah kami mengevakuasi 4 orang korban tersebut. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Demikian. Keempat orang warga tersebut berhasil diselamatkan dan dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan medis. Warga pun dihimbau agar tidak beraktivitas di pinggir sungai dalam waktu dekat karena adanya peringatan dari BMKG atas cuaca ekstrim yang masih melanda Kota Padang hingga 3 hari ke depan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Sejumlah pohon di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten diterjang hujan lebat dan angin kencang. Akibatnya sejumlah kendaraan dan kios rusak. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang dan menutupi jalan. Pohon tumbang juga menimpa motor yang parkir, serta atap sebuah restoran. Beruntung, tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sejumlah warga mengaku terjangan angin kencang sempat membuat mereka panik. Terus tiba-tiba nggak lama tuh ada hujan angin kayak apa ya, hujan angin lah, ngegulung angin sama air campur tiba-tiba kayak dihempas begitu. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diterjunkan untuk mengevakuasi batang pohon yang tumbang sehingga akses jalan tak lagi terganggu. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Hujan deras menyebabkan permukiman warga di Kebon Pala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Selain di Kebon Pala, ratusan rumah di Bekasi, Jawa Barat juga tergenang banjir. Pemukiman warga di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi kembali terendam banjir. Banjir dengan ketinggian antara 70 hingga 100 cm merendam 2 RT hingga warga kesulitan beraktivitas. Warga mulai dari lansia, orang dewasa, hingga balita terpaksa menerobos tingginya air agar dapat beraktivitas. Banjir yang mengenangi pemukiman warga Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Minggu pagi berangsur surut. Banjir kiriman yang merendam perumahan ini berasal dari luapan Kali Bekasi, akibat naiknya debit air di hulu Kali Cilengsi, Cikeas. Meski terendam banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sementara, pihak BPBD Kota Bekasi telah menyiagakan personil, posko banjir, serta perahu karet untuk evakuasi warga. Tim iNews melaporkan.
Jembatan bergerak yang ada di kawasan Jalan Trans Sulawesi Palopo, Sulawesi Selatan retak dan nyaris ambruk. Akibatnya ratusan warga yang menumpangi sejumlah kendaraan terpaksa berjalan kaki menyeberangi jembatan. Beginilah antrian panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Palopo, Sulawesi Selatan. Kemacetan terjadi di dua arah sepanjang puluhan kilometer. Arus lalu lintas dan mobilitas warga terganggu lantaran jembatan bergerak yang ada di kawasan ini retak dan nyaris ambruk. Akibatnya, ratusan warga yang menumpangi sejumlah kendaraan berputar arah dengan berjalan kaki dan bahkan ada yang nekat menyeberangi jembatan. Jembatan ini retak usai hujan deras melanda kawasan ini. Tak hanya membuat jembatan retak, sejumlah rumah di bantaran sungai pun rusak. Kondisi jembatan saat ini yang ada di Jembatan Miring itu susah dilewati kendaraan roda 4 pertamanya. Terus pagi ini sama sekali tidak bisa lewati kendaraan karena jembatan sudah retak, sudah menganga, fondasi di bawah sudah terbuka. Jadi landasan kurang kuat. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan dan rumah-rumah warga yang rusak. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, pemirsa, dua pengendara motor diseruduk mobil sedan saat akan mengisi bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. Satu orang tewas dan satu lainnya luka. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan ketika sebuah mobil sedan berkecepatan tinggi menyeruduk dua pengendara motor di depan penjual bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. Seorang korban yang merupakan nelayan setempat tewas di tempat kejadian. Sementara rekannya selamat meski luka-luka. Mobil pelaku ringsek dan toko yang dia tabrak rusak. Sedangkan korban tewas langsung dimakamkan pihak keluarga. Ini saya lihatin ke situ gitu. Tiba-tiba ada mobil dari situ, dari sebelah selatan ke sini. Terus kan di situ ada orang berdua itu, yang korban itu mampir di situ, katanya mau beli pulsa gitu di situ. Tiba-tiba ada mobil di situ, terus ke sini kedorong. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian setempat, sedangkan pelaku telah bermediasi dengan keluarga korban dan mengaku akan bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terkapar di trotoar usai menabrak bus Transjakarta yang tengah berhenti mengangkut penumpang. Motor yang oleng juga sempat menyenggol mobil yang berada di sebelahnya. Kecelakaan yang melibatkan bis Transjakarta kembali terjadi. Wanita pengendara motor ini terkapar di trotoar usai menabrak bis Transjakarta yang sedang berhenti mengangkut penumpang di ruas Mampang, Jakarta Selatan. Kencangnya benturan juga menyebabkan motor oleng hingga menabrak mobil yang berada di sampingnya. Jadi saya kan dari arah sana, Mas. Saya di kanan nih. Terus tiba-tiba saya ngeliat ada ibu-ibu nabrak busway. Saya udah saya udah ngerem nih. Ternyata motornya pental ke mobil saya. Pengendara motor yang terluka di bagian punggung dan kaki kemudian dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak memiliki biaya untuk berobat, seorang gelandangan yang tengah sakit keras meninggal dunia di gubuk yang dihuni bersama istrinya di Jalan Kanal Banjir Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Sang istri histeris hingga jatuh pingsan. Pelan-pelan aja, Tadi duduk di mana? Sejumlah warga dan anggota PPSU langsung mengangkat tubuh seorang wanita gelandangan yang mendadak jatuh pingsan saat mendapati suami tercintanya telah meninggal dunia di dalam gubuk liar yang mereka huni di Jalan Kanal Banjir Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Saat kembali siuman, wanita ini pun seketika menangis histeris lantaran tak terima dengan kenyataan pahit tersebut.
Khawatir kembali jatuh pingsan, warga kemudian mengevakuasi wanita lansia ini menjauh dari gubuk deritanya. Suami wanita malang ini adalah Ian, seorang gelandangan berusia 70 tahun yang sejak 1 tahun lalu tinggal hanya beralaskan balai kayu dengan atap terpal seadanya di bahu jalan pemisah antara rel kereta dengan Kali Ciliwung. Korban diketahui telah lama menderita sakit, namun karena tak memiliki biaya, korban akhirnya hanya bisa dibiarkan dalam gubuk. Kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan membuat korban hanya bisa berbaring menunggu ajal tanpa sekalipun mendapat pertolongan medis. Memang udah tua kali ya, udah tua, memang udah pikun juga, terus makan juga kurang deh. Sehari-harinya apa sih Pak pekerjaannya? Mulung. Mulung. Di sini dia tinggal sama siapa Pak? Sendiri. Sendiri, tidak ada keluarga Pak ya? Nggak ada identitas. KTP, kakak itu nggak punya. Usai diidentifikasi oleh polisi, jasad pria Malang ini kemudian dievakuasi petugas Dinas Pemakaman DKI ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Setelah selama 7 hari menggelar operasi pencarian dan pertolongan, Basarnas Bali menghentikan operasi pencarian 7 orang ABK KM Liberty 1 yang hilang. KM Liberty tenggelam usai dihantam badai di perairan utara Bali saat menuju Flores, NTT. Basarnas Bali menghentikan pencarian terhadap 7 ABK KM Liberty yang hilang di perairan utara Pulau Bali pada Minggu siang. Operasi pencarian dan pertolongan yang telah berlangsung selama 7 hari ini melibatkan KRI Singa 651, KRI Terapang 684, serta KRI Pandrong 801, ditambah KN SAR Arjuna 229. Dengan disudahinya masa pencarian ini, ke-7 ABK ini dinyatakan tidak selamat dan tidak ditemukan. Penghentian pencarian yang dilakukan oleh Basarnas ini adalah penghentian pengerahan alut secara menyeluruh. Menghentikan pencarian secara pengerahan alut, di mana alut ataupun sarana yang kami kerahkan ada kapal KRI termasuk pula kapal Basarnas dan Re Basarnas, kemudian speedboat Polair. Kami hentikan dalam artian pengerahan secara menyeluruh dan kami akan melakukan pemantauan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder baik dengan kapal-kapal yang melintas di perairan tersebut dengan harapan suatu ketika ada yang melihat menemukan kami siap untuk mengaktifkan kembali. 22 Oktober lalu, kapal Cargo Liberty lepas landas dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Rio Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan, kapal diterpa gelombang setinggi 5 meter dan tenggelam di perairan utara Bali. 7 orang selamat, 1 orang meninggal, dan 7 orang lainnya belum ditemukan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seekor ular piton bersembunyi dalam gudang rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara warga Pasangkayu, Sulawesi Barat digegerkan dengan kemunculan seekor buaya yang masuk ke dapur rumah warga. Ular piton sepanjang 2 meter ini bersembunyi dalam sebuah lemari gantung salah satu rumah warga di Jalan Kinibalu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan alat tangkap khusus, petugas yang datang langsung mengevakuasi hewan reptil ini dari dalam lemari berisi tumpukan barang rumah tangga yang sudah tak terpakai. Disinyalir, ular jenis sanca kembang ini menyukai tempat tersebut karena banyak sumber makanannya seperti tikus dan juga minim penerangan. Usai berhasil dievakuasi, ular dimasukkan ke dalam karung untuk dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari lingkungan warga. Warga pun diimbau agar waspada dengan kemunculan binatang liar dan berbisa, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Uang itu tidak dipakai lagi, memang khusus menumpuk barang, dan di atas pelafon itu dekat sekali dengan lemari gantung cuma 1 meter. Ular menggantung saja udah turun. Kenapa? Cari tikus apa makanannya atau gimana? Ya. Sementara itu warga desa Ako, Pasangkayu, Sulawesi Barat dikagetkan dengan kehadiran seekor buaya yang masuk ke dalam dapur rumah warga.
Diduga buaya menyeberangi jalan Trans Sulawesi di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, dan langsung masuk rumah warga. Kemunculan buaya ini sempat direkam seorang warga dan videonya pun tersebar di media sosial. Buaya sepanjang 1 meter lebih ini hanya terdiam di dapur warga. Buaya bisa ditangkap setelah 2 jam dan kembali dilepaskan ke sungai yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah warga. Dari Palangkaraya dan Pasangkayu, Ade Sata dan Yunus melaporkan.